Tawau, Malaysia, Sabah itu bisa teratasi. Karena permasalahannya begini, Mas. Bicara perbatasan Nunukan, Sebatik, dan Tawau itu ada kesamaan ikatan primordial. Jadi ada kesamaan ikatan primordial yang sebenarnya kalau negara beranggapan itu adalah suatu perdagangan ilegal. Tapi bagi masyarakat sesama itu ada satu hal yang sangat menguntungkan bagi mereka. Baik. Karena hubungan antara sosial, ekonomi, politik, budaya itu lebih dekat ke Malaysia dibandingkan dengan negara kita sendiri. Lalu bagaimana model pengelolaan ini Pak ya, wilayah perbatasan? Tadi kita sebelum dialog ada berita juga ada tentara infanteri yang dikirim ke wilayah perbatasan Papua dengan Papua Nugini gitu kan. Nah, dalam mensejahterakan atau menjadikan perbatasan ini menjadi teras rumah kita, katakanlah demikian. Ini apakah murni sipil atau ada gabungan-gabungan? Karena ini sangat karakteristik permasalahannya ini kan sangat kompleks begitu Pak. Atau ada gabungan dengan militer lagi? Begini Pak, jadi sesuai dengan Undang-Undang 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, di pasal 15 BNPB mempunyai tugas untuk 4. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan. Menetapkan kebijakan program. Program ini bisa program yang arahnya ke pertahanan keamanan, pada ke ekonomi. Yang kedua, menetapkan rencana kebutuhan anggaran. Yang ketiga, mengkoordinasikan pelaksanaan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Bapak menanyakan bagaimana dengan tentara yang dikirim. Pada saat menetapkan kebijakan program, BNPB tidak berdiri sendiri, Pak. Bersama-sama dengan kementerian lembaga yang menjadi anggota BNPB. Artinya apa? Ketika akan bicara pertahanan keamanan, otomatis usulan kebijakan berada dari Kementerian Pertahanan Keamanan. Ketika bicara masalah kelautan, usulan program dari Kementerian Kelautan. Tapi penetapan kebijakan program berada di BNPB. Detailnya begini. Tadi Bapak bicara mengenai potensi yang ada di Sebatik. Karena kita hari ini kita bicara pemanfaatan potensi ya. Potensi cukup besar dari Bapak Adri. Semua dikirim ke Tawau. Kita tidak boleh melarang Pak. Ini urusan perut Ibu ya. Urusan perut kita tidak boleh melarang. Tapi bagaimana memberikan solusi. Yang sementara ini barang-barang yang berasal dari Malaysia, dari Indonesia, Pulau Sebatik dijual ke Tawau. Kami punya konsep begini. Karena BNPB menetapkan kebijakan program, kami melihat hampir semua kementerian lembaga sudah mempunyai program terhadap. Artinya di sini BNPB menjadi leading sektor dalam hal ini. Leading sektor. Karena begini Pak, kita tahu, jangan di wilayah perbatasan, di wilayah kita di bagian dalam saja dengan adanya ego-ego sektoral antara yang menguasai perairan, menguasai darat, antara sipil dengan militer, ini masih terjadi. Betul. Bagaimana dengan wilayah perbatasan? Ini betul. Bagaimana ke depan ini bisa diatur? Hari inilah kami dengan Prof. Adi Praton ingin sosialisasi kepada seluruh masyarakat ya. Bahwa tadi di awal kami sampaikan di dalam RPJMN 2010-2014 masih cenderung ekosektoral. Itulah yang melatar belakangi kenapa lahir Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Untuk mengantisipasi tadi yang ekosektoral, BPNPB diberikan amanah di dalam Undang-Undang 43 pasal 15 tadi menetapkan kebijakan program, sehingga ketika program ditetapkan yang dalam tahap awal tadi sudah menetapkan lokasi prioritas yang menjadi garapan bersama, sehingga di lokasi prioritas tadi kementerian lembaga, 18 kementerian yang lembaga yang mendekati anggota BNPB melaksanakan kegiatan secara terpadu. Bicara kawasan perbatasan, orientasi adalah wilayah. Jadi harus terpadu lintas kementerian lembaga. Bukan orientasi sektor ya Pak Heri ya. Ini yang harus kita pegang bersama-sama Prof. Kalau orientasinya wilayah, harus terpadu lintas sektor. Dan BNPB telah menetapkan lokasi prioritas yang menjadi garapan bersama seluruh kementerian lembaga. Harus kita ikuti bersama, karena ini perintah undang-undang Pak. Gitu. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh BP3KT dalam hal ini terkait mengenai itu Pak? Saya pikir tidak ada yang tidak boleh dilakukan oleh BPKP 2DT, Mas, bukan BPKP 2DT. Saya pikir semua kita lakukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan sinergitas, berkolaborasi, bersama-sama kita himbau kementerian lembaga, 18 kementerian lembaga yang menangani masalah perbatasan ini fokus kepada lokasi prioritas itu. Saya pikir kalau kita gerobiok bersama-sama, kata orang Jawa itu,
kita keroyok bersama-sama apa yang sudah menjadi suatu fokus perhatian daripada BNPB, masalah-masalah lokasi prioritas ini akan teratasi dengan baik. Cuman hanya saya ingin katakan tadi, pendekatan perbatasan itu kan ada dua ya, di samping security dan prosperity. Kalimantan Timur juga setiap tahunnya mengirim 750 personil TNI kita untuk menjaga 1038 km dengan 29 pos pos perbatasan kita. Di sana kondisinya sangat juga memprihatinkan. Oleh karena itu perhatian saya minta juga dari Kementerian Pertahanan Keamanan perlu memperhatikan kondisi TNI kita yang menjaga perbatasan. Karena masalah perbatasan ini juga masalah kedaulatan negara, yang menjaga teritorial itu adalah domainnya TNI dan Polri. Gitu. Gitu. Waktu kita sudah kurang dari 1 menit. Mungkin di beberapa second ini saya mau berikan kepada Pak Sunarto untuk closing statement barangkali. Begini ya Bu, kami dari BNPB ini mengharapkan kepada seluruh kementerian lembaga tidak ada kata terlambat. Minimal di 2012 sampai dengan 1 RPJMN, marilah minimal kepada seluruh kementerian lembaga yang menjadi anggota BNPB untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan di lokasi garapan bersama adalah lokasi prioritas. Di 2012 ada 39 lokasi prioritas, 28 di kawasan darat, 11 di laut. Sekali lagi mengharapkan minimal kepada 18 kementerian lembaga, 12 gubernur, dan mengimbau sekali lagi kepada kementerian lembaga lain yang mempunyai program di kawasan perbatasan untuk mengeroyok bersama-sama. Mengeroyok bersama-sama, tapi kuncinya BNPB jadi leading sektor gitu. Itu harus begitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran dan perbincangan. Saya yakin tugas tidak ringan, namun bersama pasti kita bisa. Baik, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya setelah pariwara berikut ini. Ya, tetaplah bersama kami di Warta Pagi. Kami segera kembali.